Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bulia dan teman-teman. Perkenalkan, saya Risti Oktanitia, dan teman saya ada Agnes Janus, serta Deborah Silviana Manalu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Review Perbandingan Jurnal Studi Kasus Pusat Pertanggungjawaban antara PT Pegadaian Persero Kanwil 1 Medan dan PT PLN Persero. Berikut beberapa yang akan kami presentasikan kali ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan akan dibahas dalam bab ini. Lalu yang kedua ada pembahasan yaitu mengenai definisi dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban akan diuraikan secara rinci dalam bab ini. Lalu yang ketiga ada review perbandingan dua jurnal, yaitu ada gambaran umum, metodologi, kesimpulan, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua jurnal akan dianalisis masing-masing. Lalu yang ketiga ada bab penutup, yaitu mengenai kesimpulan dan saran yang akan diuraikan dalam bab ini. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang pembuatan makalah ini yaitu dilatar belakangi dalam rangka menyelesaikan tugas review perbandingan dua jurnal referensi untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di saat kita membutuhkan sebuah referensi, yaitu jurnal maupun artikel sebagai sumber bacaan kita selain buku, dalam mempelajari mata kuliah sistem pengendalian manajemen, sebaiknya kita terlebih dahulu mengkritisi jurnal atau artikel tersebut agar kita mengetahui jurnal mana yang lebih relevan untuk dijadikan sumber bacaan. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah utama yang perlu dijawab dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana perbandingan antara dua sisi jurnal dalam membahas topik yang sama, yaitu pertanggungjawaban laba dan pengendalian manajemen perusahaan. Selanjutnya, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk mencari dan mengetahui informasi yang terkandung dalam setiap jurnal, sehingga masalah yang perlu dijawab adalah informasi apa saja yang terdapat dalam jurnal yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai topik tersebut. Selain itu, penulisan makalah ini diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis penulis dan pembaca dalam mengevaluasi setiap bab dari jurnal yang diteliti. Oleh karena itu, masalah yang muncul adalah bagaimana penerapan berpikir kritis dapat digunakan untuk menganalisis informasi yang diberikan oleh masing-masing jurnal. Terakhir, melalui penulisan makalah ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai hubungan antara pertanggungjawaban laba dan pengendalian manajemen perusahaan. Lalu ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, untuk mengulas dan membandingkan isi dari dua jurnal yang berbeda dengan topik atau tema yang sama. Lalu yang kedua, untuk mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam jurnal. Yang ketiga, untuk melatih dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dan jurnal. Yang keempat itu untuk menambah pengetahuan tentang pertanggungjawaban laba terhadap pengendalian manajemen suatu perusahaan. Lalu manfaat makalah kami ini juga berharap makalah ini memiliki manfaat signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penulisan makalah ini dapat memperkaya wawasan tentang pertanggungjawaban laba dan pengendalian manajemen dalam konteks perusahaan. Hasil penulisan makalah ini akan membantu memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara dua konsep tersebut dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Selain itu, penulisan makalah ini juga bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan membandingkan dan mengulas isi dari dua jurnal yang berbeda, akan memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan analisis dan evaluasi terhadap berbagai informasi yang terkandung dalam jurnal. Lalu di sini untuk pembahasannya ada definisi pusat pertanggungjawaban dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Lalu setelah itu kami akan mereview dua jurnal yang berbeda tersebut. Untuk definisi pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan unit kerja yang dipimpinnya itu. Lalu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, di sini ada 4, ada pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
Untuk pusat pendapatan ini adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya, yang biasanya diukur berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai lalu dibandingkan dengan penjualan yang dianggarkan, dan biaya pemasaran aktual diperbandingkan dengan biaya pemasaran yang dianggarkan. Lalu untuk pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban atas suatu unit organisasi dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba ini adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini ada pusat investasi. Pusat investasi ini adalah suatu pusat pertanggungjawaban dari suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pada makalah yang kami buat, jenis pusat pertanggungjawaban yang akan dibahas dan direview perbandingan jurnalnya adalah jenis pusat pertanggungjawaban pusat laba. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Untuk Agnes, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rizky untuk kesempatannya. Eh, Berikut saya akan menjelaskan gambaran umum dari kedua jurnal yang kami review. Yang pertama ada dari PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 1 Medan yang berjudul Analisis Penerapan Pusat Pertanggungjawaban Laba pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 1 Medan yang ditulis pada tahun 2020 dengan tujuan utama penulisnya yaitu untuk mengevaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengawasan laba dan hubungan antara anggaran dan realisasi di PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 1 Medan. Dan untuk latar belakang yang diteliti yaitu mengangkat permasalahan tentang pusat pertanggungjawaban laba yang ada pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 1 Medan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan, terutama dalam hal pengawasan laba serta memahami hubungan antara anggaran dan realisasi. Selanjutnya, pada jurnal kedua yaitu pada PT PLN dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Laba sebagai Alat Pengendalian dan Penilaian Kinerja Manajer pada PT PLN Persero tahun 2023 dengan tujuan utama penulis yaitu untuk mengaplikasikan akuntansi pertanggungjawaban pusat laba sebagai alat untuk mengendalikan dan menilai kinerja manajer di PT PLN. Latar belakang yang diteliti yaitu menjelaskan bahwa setiap pusat pertanggungjawaban memiliki manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan. Penelitian ini berfokus pada pentingnya akuntansi, pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja manajer, serta rumusan penelitian yang bertujuan untuk mengendalikan dan menilai kinerja manajer dengan akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Lalu dari metodologi penelitian pada jurnal 1, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, mengelompokkan, dan menganalisis data, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diteliti dan teori yang diterima. Sehingga pembahasan yang didapat dari penelitian ini mencakup penerapan pusat penanggung laba di PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 1 Medan yang melibatkan pengawasan biaya dan pendapatan serta pentingnya struktur organisasi yang baik untuk mendukung pengendalian anggaran. Lalu untuk metodologi penelitian pada jurnal kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari catatan perusahaan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga pembahasan dari penelitian ini mencakup analisis kinerja manajer pusat laba PT PLN menggunakan rasio profitabilitas dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada gross dan net profit margin, penurunan operating profit margin mengindikasikan kinerja manajer pusat laba yang kurang baik.
Penelitian ini juga memberikan saran untuk perusahaan terkait pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja. Lalu untuk kesimpulan dari dua jurnal yang kami review akan dijelaskan oleh Kak Deborah. Terima kasih kepada Kak Agnes. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kedua jurnal tersebut. Jurnal pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian Persero, Kantor Wilayah 1 Medan, telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban laba dengan baik. Namun, terdapat masalah dalam pencatatan dan pelaporan, terutama karena manajer cabang tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Hal ini menyulitkan mereka untuk mempertanggungjawabkan realisasi laba. Selain itu, pengawasan biaya belum optimal karena kurangnya pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali, serta tidak adanya analisis varian biaya yang memadai. Laporan pertanggungjawaban laba disusun oleh manajer keuangan dengan bantuan bagian akuntansi. Untuk jurnal kedua, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada gross profit margin dan net profit margin, penurunan operating margin mengindikasikan kinerja manajer pusat laba yang kurang baik. Penelitian ini juga memberikan saran untuk perusahaan agar melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk jurnal 1 memiliki kelebihan. Dalam penelitian ini mencakup kemampuan akuntansi pertanggungjawaban dalam membantu manajemen pusat pertanggungjawaban melakukan pengendalian biaya untuk menghasilkan laba. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui bahwa pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Untuk kekurangannya sendiri, ini mencakup masalah dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi yang dilakukan secara terpusat, serta kurangnya keterlibatan manajer cabang dalam penyusunan anggaran target laba. Hal ini menyulitkan manajer cabang untuk mempertanggungjawabkan realisasi laba yang telah ditargetkan sebelumnya. Selain itu, tidak adanya pengklasifikasian biaya menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali, mengakibatkan tidak adanya analisis varian biaya yang memadai. Untuk jurnal kedua, kelebihan dan kekurangannya adalah untuk kelebihan terkait pusat pertanggungjawaban pada PT PLN Persero, 1. Terdapat peningkatan gross profit margin pada tahun 2020 dari 2019 sebesar 1,1%. Kedua, terdapat peningkatan net profit margin sebesar 0,1% antara tahun 2019 dan 2020. Selain peningkatan pada laba pada tahun 2020, hal ini mungkin dapat disebabkan karena perusahaan melakukan tax planning untuk meminimalkan beban pajak, sehingga beban pajak pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Namun, ada juga kekurangan terkait akuntansi pertanggungjawaban pada PT PLN tersebut, yaitu pertama, pusat pertanggungjawaban labanya terjadi penurunan realisasi sebesar 4,71% pada operating profit margin di tahun 2019 dan 2020, yang artinya laba sebelum pajak menurun. Hal ini bisa disebabkan karena biaya operasional perusahaan meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, pusat pertanggungjawaban biaya. Dalam hal pertanggungjawaban biaya, PT PLN belum memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Agnes dan Kak Deborah. Untuk bab terakhir yaitu bab penutup, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kesimpulan yang pertama itu kesimpulan dari pembuatan makalah kami yaitu melakukan review dan membandingkan dua jurnal yang berbeda dapat difungsikan sebagai suatu kegiatan untuk meninjau sebuah karya guna mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan dari karya tersebut ataupun berisikan informasi sebuah karya yang dapat juga berupa kritikan yang akan berguna bagi peneliti dan pembaca. Demikian dengan selesainya presentasi atas makalah yang kami buat sebagai tugas UTS Sistem Pengendalian Manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik. Lalu untuk yang kedua, saran. Di sini ada dua saran. Saran yang dapat penulis berikan atas pertanggungjawaban laba yang dibahas pada kedua jurnal tersebut yaitu yang pertama, tingkatkan keterlibatan manajer cabang dalam penyusunan anggaran PT Pegadaian Persero Kanwil 1 Medan agar tidak terjadi masalah dalam pencatatan dan pelaporan yang akan mengakibatkan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan realisasi laba dan pengawasan biaya yang belum optimal. Lalu yang kedua,
Melakukan pemisahan biaya yang dapat dikendalikan dan tidak terkendali untuk meningkatkan evaluasi kinerja bagi kedua perusahaan tersebut agar sistem pengendalian manajerial operasi pada perusahaan berjalan efektif. Lalu berikut daftar pustaka atau sumber referensi yang kami jadikan bahan dalam menyusun makalah kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.